Kawan, mungkin ada di antara kita yang pernah membaca atau paling tidak melihat buku dari Kunto Wijoyo yang judulnya Muslim Tanpa Masjid. Nah, salah satu hal yang disampaikan dalam buku itu atau maksud daripada judul buku itu adalah bahwa tempat beribadah sesungguhnya bagi orang muslim itu bukan saja masjid, tapi seluruh hamparan bumi ini adalah merupakan tempat bagi kita semua sebagai orang muslim khususnya untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, dalam kaitannya dengan ini, saya ingin mengatakan juga bahwa kalau kita sebagai seorang pendidik, maka mari kita jadikan dalam konteks saat sekarang ini media-media sosial itu sebagai ruang, sebagai wadah bagi kita untuk melakukan pendidikan-pendidikan. Jadi nilai-nilai yang kita punya, yang kita ketahui, kita sampaikan, sebarluaskan melalui dengan media-media ini. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa tidak salah memang kita membuat tontonan-tontonan yang lucu, tontonan-tontonan yang unik. Tetapi di dalam membuat video-video sejatinya kemudian itu tidak menghilangkan nilai-nilai edukasi yang ada di dalamnya. Jangan kita sekedar membuat video-video saja tanpa kemudian memikirkan dampak negatifnya terhadap generasi muda kita. Kenapa saya menyinggung kata negatif, dampak negatif dalam konteks ini? Karena menurut konsep alam bawah sadar Sigmund Freud, saya ulang, dalam konsep alam bawah sadar Sigmund Freud itu dikatakan bahwa 88% tindakan kita, sikap kita, perilaku kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Pengetahuan alam bawah sadar itu adalah suatu pengetahuan yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita dan kita tidak tahu bahwa pengetahuan itu ada. Nah, pengetahuan itu muncul dari apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang sering kita diskusikan. Nah, bisa kita bayangkan misalnya ketika semua konten-konten yang kita upload misalnya itu banyak yang kemudian tidak memperhatikan nilai-nilai etika, dan itu yang kemudian nanti mempengaruhi sikap perilaku anak-anak didik kita, maka kita bisa bayangkan akan seperti apa ke depan generasi-generasi muda kita. Nah, jangankan beberapa tahun kemudian, sebelum misalnya tontonan-tontonan seperti ini mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak kita, generasi kita. Sekarang saja yang banyak disorot itu adalah tentang etika moralitas atau sikap mentalitas yang dianggap kemudian lemah. Maka muncullah yang namanya konsep karakter building, bahkan kemudian dijadikan sebagai mata kuliah di kampus. Nah, ketika pengaruh-pengaruh media sosial, pengaruh negatif, tontonan negatif, video-video negatif belum begitu kuat, sudah ada kekhawatiran karena memang sudah muncul di tengah-tengah kehidupan kita tentang sikap perilaku mentalitas yang tidak baik. Lalu bagaimana ke depan? Saya pikir sebagai orang yang aktif di media sosial ini tentu harus kita pikirkan dengan baik-baik. Jadi mari kita membuat video-video yang mengandung nilai-nilai edukasi, memperkenalkan budaya, tetapi tetap
memperhatikan nilai-nilai etika di dalamnya. Terima kasih kawan.